Tes tes tes, cek sound. Kembali lagi teman-teman di channel saya. Oke, kali ini saya akan bahas Ethereum ya, atau the mother of altcoin. Tapi sebelumnya saya akan pantau dulu pantauan crypto bubbles hari ini ya. Jadi di minggu ini, hari kedua di minggu ini, eh, mayoritas kripto terlihat merah semua ya, atau sedang mengalami penurunan. Kalau kita lihat sekilas di sini penurunan ada di kisaran rata-rata 7%-an lah ya, 7 sampai 8%. Tapi kalau kita lihat seminggu ini atau kita gabungkan dengan Seninnya hari kemarin, ini masih terlihat naik teman-teman. Jadi mungkin kenaikan kemarin masih kalah jauh ya, masih jauh dibanding penurunan sekarang. Jadinya kalau kita lihat rata-rata minggu ini masih terlihat naik teman-teman. Jadi ini juga kalau kita lihat ya, token-token besar seperti NIR, Dogecoin, kemudian ada Render, ada Injective Tool, Bitensor, itu masih pada di atas ya, naik. Ada juga XLM. Jadi memang masih naik kalau kita lihat secara mingguan. Wah, ini gede banget nih, Swarm sama Fi. Ya, jadi ini biasanya token meme nih. Jadi itu dulu, kemudian saya pengen lihat juga di CoinMarketCap ya, bagaimana indikator Fear and Greed ya. Fear and Greed Index saat ini sudah sampai mana? Oke. Nah, terlihat ternyata Fear and Greed Index ini sudah terlepas dari level normal ya, atau netral. Jadi kemarin terakhir saya lihat masih ada di 58-an di sini, masih sedikit lagi mau masuk grid ya. Ini level-level masih bagus teman-teman, atau masih aman lah untuk kita masuk. Jadi teman-teman baru harus waspada jika levelnya sudah masuk ke extreme grid. Itu pun extreme gridnya sudah jika sudah 90%-an ya teman-teman. Jadi 90% lebih baik teman-teman cabut dulu aja, karena itu sudah terlalu, ya bisa dianalogikan pasarnya sudah terlalu serakah lah. Sudah banyak yang memang pertaruhan tinggi gitu, jadi sudah tidak baik. Nah, sebaliknya jika indikator sudah berada di fear, namun menurut saya fear-nya masih di orange, itu masih bagus untuk akumulasi teman-teman. Jadi teman-teman bisa nambah muatan dengan harapan nanti ketika pasarnya berangsur normal, teman-teman sudah punya token-token dengan harga termurah. Jadi ketika orang-orang ketakutan, teman-teman malah beli dan mungkin borong gitu. Jadi itu akan peluang teman-teman semakin banyak. Nah, tapi teman-teman juga ketika fear itu juga tidak baik jika teman-teman beli di area fear yang merah ini. Mungkin hype-nya sudah turun sehingga fear-nya memang terlalu deras ya. Karena kita di sini sedang lagi di musim ya teman-teman. Ini penghabisan bull run atau alt season. Jadi teman-teman harus pintar-pintar. Selain ada kenaikan tinggi, juga bakal ada penurunan tinggi di tahun ini. Karena mungkin itu jika alt seasonnya nanti sudah habis, ya pasti turun drastis ya. Oke, gitu untuk intermezzonya. Kita balik langsung ke Ethereum. Oke, kita lihat dulu Ethereum di CoinMarketCap. Ya, jadi Ethereum masih berada di harga $3.500 ya. Jadi untuk 1.000 masih belum bisa. Nah, di sini terlihat market cap-nya memang sudah big cap ya. Ethereum ini sudah big cap. Oke, tidak ada yang menarik. Kita langsung aja ke market outlook ya. Oke, nah ini adalah market outlook dari Ethereum, teman-teman. Oke, kita hapusin dulu biar nggak pusing ya. Oke, jadi so far ya untuk Ethereum naik turunnya masih sesuai
dengan analisa atau prediksi. Jadi sebelum-sebelumnya juga saya di sini sudah membuat beberapa oret-oretan lah. Ketika di sini saya prediksikan atau saya lihat ada resisten yang kuat, ternyata terbukti ya teman-teman. Di sini dia tidak berhasil untuk naik kemudian turun. Nah, di sini juga ada resisten juga sebelum yang tadi di sini turun juga, dan di sini sempat saya bilang di sini sudah masuk fase penurunan dan ternyata terjadi juga ya. Nah, ini oret-oretan saya tuh di sini saya prediksi juga bakal turunnya sepertinya akan peak di sini. Dan ternyata benar teman-teman, dia memantul pas banget di situ, melewati di sini ada supply area atau supply zone, dia lewati libas sampai hari ini. Jadi dia di fase penurunan kemudian konsolidasi dan bounce back di sini itu masih sesuai ya. Oke, kemudian kalau kita lihat sekarang ya, si Ethereum ini kembali tidak berhasil mendobrak si resistennya teman-teman. Resisten yang lumayan kuat, dan di sini dia malah membuat double bottom, tapi double bottomnya ini mungkin tidak terlalu kuat ya, karena dia beberapa kali mencoba. Oke, kemudian dia turun, dan di sini dia breakdown beberapa support, level-level supportnya sudah dia breakdown. Sepertinya juga level support ini akan dia breakdown satu kali lagi teman-teman, sampai akhirnya mungkin dia akan bounce back atau memantul mungkin di area sini teman-teman, dia langsung naik lagi, atau di area sini. Di sini lebih kuat nih teman-teman, area sini breakdownnya lebih kuat karena kalau kita lihat di sini ada demand area ya, atau demand zone. Jadi untuk si Ethereum mungkin saat ini dia akan turun dulu, tapi dia baru akan memantul dekat-dekat sini teman-teman. Mungkin di area level 3200 atau mungkin di 2800-an. 2878 atau di 3224 gitu ya. Jadi teman-teman untuk saat ini mungkin yang hold Ethereum atau yang mau beli Ethereum, wait and see dulu, karena kalau kita lihat di sini di indikator stokastik RSI, dia sudah menunjukkan tanda bahwa dia overbought atau terlalu banyak yang beli ya, area jenuh beli sekarang. Jadi sudah waktunya secara psikologis harga dia akan turun dulu teman-teman. Nah, di sini ada dua level penting ya, satu kemudian dua. Jadi pertama ada di 3222 gitu ya. Kemudian kedua, jika dia masih turun, mungkin dia akan naik lebih tinggi di sini nih, di 288 dolar. Nah, itu teman-teman ya. Jadi untuk Ethereum mungkin itu saja. Memang itu di jangka pendek yang terlihat baru itu teman-teman. Tapi hopefully memang dia bisa recovery lagi di sini atau bounce back ya. Lebih condong di sini, tapi kita gini ya. Nah, saya lebih condong dia akan bounce back atau memantul di sini karena memang di sini ada demand area. Jadi dia akan dimakan dulu oleh demand area. Nah, tapi di masa bull run ini atau di alt season, mungkin nantinya langsung alt season ya, beberapa hari kemudian, tidak menutup kemungkinan dia akan langsung bounce back atau memantul di sini teman-teman. Karena sentimen positifnya terlalu kuat, terlalu kencang ya. Nah, itu teman-teman. Makanya untuk teman-teman yang memang mau join atau mau masuk berinvestasi ke Ethereum, untuk saat ini teman-teman wait and see dulu karena masih akan turun gitu ya. Oke, gitu aja paling untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.